I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar kita. Siapa yang di rumahnya atau di sekitar rumahnya terdapat lahan tanah yang kosong dan tidak ada tanamannya? Tahukah kalian kalau tanah bisa kehilangan kesuburannya jika tidak terdapat tanaman di atas tanah tersebut? Siklus kehidupan di bumi ini banyak terjadi di atas permukaan tanah. Kebutuhan pangan, tempat tinggal, semua kita juga berada di atas tanah. Kira-kira apa ya yang akan terjadi pada kehidupan manusia jika tanah sudah tidak subur lagi dan rusak sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia? Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang ada di bumi dan termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ialah segala sesuatu yang ada secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam terdapat di mana saja, seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu tambang, hewan, tumbuhan, dan banyak lagi. Tanah sering dimanfaatkan oleh manusia, seperti menanam tumbuhan, membangun rumah, hingga beraktivitas pun memerlukan tanah. Selain untuk hal-hal tersebut, apakah kamu bisa menyebutkan manfaat tanah yang lainnya? Manfaat tanah yang lainnya yaitu seperti menyediakan tempat bagi makhluk hidup, sumber mata air, menjaga keseimbangan lingkungan, membantu pembentukan bawang, dan lain sebagainya. Manfaat-manfaat tanah tersebut tidak akan kita rasakan jika tanah tercemar ataupun tanah tersebut rusak. Siapa yang pernah menyiram tanaman di rumah? Pada saat kalian menyiram tanah tersebut, biasanya terdapat partikel-partikel tanah yang terbawa oleh aliran air. Kira-kira ada yang tahu fenomena tersebut dinamakan apa? Fenomena tersebut merupakan contoh kerusakan yang disebabkan oleh erosi, namun masih dalam skala yang kecil. Erosi merupakan proses alamiah yang wajar terjadi di permukaan bumi. Erosi bisa kita temukan di berbagai tempat, bahkan di lingkungan sekitar kita. Dampak negatif dari terjadinya erosi yaitu dapat mengikis lapisan tanah bagian atas yang biasanya merupakan lapisan tanah yang paling subur, dikarenakan lapisan tersebut terbentuk dari pelapukan bahan organik. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi terjadinya fenomena tersebut yaitu keberadaan vegetasi penutup lahan atau keberadaan tanaman yang berada di atas tanah. Pengaruh vegetasi penutup lahan ini adalah melalui fungsi melindungi permukaan tanah dari tumbukan air hujan, menahan partikel-partikel tanah pada tempatnya, dan memperhatikan kemantapan kapasitas tanah dalam menyerap air. Selain kerusakan alam seperti erosi tanah yang dapat berpengaruh terhadap sumber daya alam, beberapa kegiatan manusia yang berpengaruh negatif terhadap sumber daya alam yaitu antara lain pemburuan liar, penebangan liar, ladang berpindah, dan lain sebagainya. Untuk membuktikan bahwa vegetasi penutup lahan atau keberadaan tanaman yang berada di atas tanah mampu melindungi permukaan tanah dari kerusakan alam, kita dapat melakukan percobaan sederhana seperti berikut. Untuk melakukan percobaan ini, barang-barang yang kita butuhkan yaitu 3 botol plastik bekas, yang mana pada botol pertama kita isi tanah, pada botol kedua kita isi tanah dengan dedaunan kering, dan pada botol ketiga kita isi tanah dengan rerumputan atau pohon-pohon. Selanjutnya yaitu ada 3 buah wadah. Langkah pertama yaitu kita tuang air secara perlahan-lahan ke wadah pertama yang berisikan tanah. Selanjutnya kita juga tuang air ke botol kedua yang berisi tanah dan juga daun kering.
Jika dibandingkan dengan botol kedua dan botol ketiga, botol pertama terlihat paling keruh. Hal ini dikarenakan pada saat botol yang terisi oleh tanah ini dialiri air, maka partikel-partikel tanah terbawa langsung oleh air yang mengalir. Air dengan bebas membawa partikel-partikel tanah karena tidak tersedianya penghalang yang mampu menghalangi laju air dan tumbukan air pada permukaan tanah. Pada botol pertama ini juga air cepat mengalir langsung ke wadah penampung karena air tidak dapat menyerap ke dalam tanah. Pada pertutupan botol plastik yang kedua yang diisi oleh tanah dan juga seserahan daun, pada wadah penampung air terlihat lebih jernih daripada air yang terdapat pada botol pertama. Hal ini bisa terjadi karena seserahan dedaunan mampu menahan laju air yang mengalir dan membawa sedikit saja partikel-partikel tanah. Ketika laju air tertahan oleh seserahan daun tersebut, menjadikan air dapat sedikit demi sedikit ke dalam tanah. Pada botol ketiga yang diisi oleh tanah dan tumbuhan atau rerumputan ini, air yang mengalir pada wadah penampungan terlihat lebih jernih daripada botol yang pertama dan juga pada botol yang kedua. Pada botol ketiga terdapat akar-akar yang mampu menahan dan mengikat tanah sehingga tidak ikut mengalir bersama ke wadah penampung. Selain itu, laju air mengalir juga lebih lambat daripada saat mengalir di botol plastik yang pertama dan juga pada botol plastik kedua. Selain mengikat tanah, akar-akar ini juga berfungsi sebagai alat dalam menyerap dan menyimpan air masuk ke dalam tanah. Dengan adanya percobaan ini, maka dapat membuktikan bahwa vegetasi tumbuhan mampu mengurangi kerusakan pada tanah. Tanah yang ditanami banyak pohon ketika hujan tiba mampu melindungi tanah dari tumpukan air hujan. Hal ini dikarenakan akar yang terdapat pada tumbuhan mampu mengikat tanah, sehingga ketika hujan turun, partikel-partikel tanah tidak akan hilang. Akar tumbuhan juga mampu menyerap air hujan yang kemudian disimpan menjadi air tanah, sehingga dapat mengurangi terjadinya bencana yang dapat menimbulkan kerusakan alam dan sumber dayanya. Ketika tanah kehilangan partikel-partikelnya, maka kesuburan tanah juga akan hilang. Ketika hal ini terjadi, maka kita sebagai manusia dapat kehilangan sumber daya alam yang kita manfaatkan setiap harinya, seperti tumbuhan, untuk sayuran, buah-buahan, dan untuk kebutuhan sehari-hari kita lainnya. Setelah mengetahui begitu pentingnya menjaga lingkungan dan melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, maka kita perlu melakukan salah satu upaya, yaitu contohnya menanam pohon. Menanam pohon dapat kita lakukan di sekitar lingkungan rumah atau ketika kita mempunyai lahan-lahan kosong. Pohon-pohon tersebut tidak harus pohon yang besar, bisa juga seperti pohon mangga atau pohon pepaya yang biasanya mudah tumbuh di lingkungan kita. Cukup sekian sesi belajar bersama kita pada kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama dapat bermanfaat dan kalian semua mampu mengaplikasikan untuk selalu menjaga lingkungan dan juga melestarikan sumber daya alam yang berada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.